Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Majelis Takon bersama Ustadz Sanif Ali Syahbanang, LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jawi Al-Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftahalana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan Ahad pagi wonten Desa Sepanjang Tawangmangu ingkang mugi pinaring rahmat kanugrahan wonten ngarsani Allah. Allahumma amin. Sepindah puji lan tasyakur monggo sami-sami kawula lan panjenengan aturaken dumateng Rabbul Izzati Allah Ta'ala ingkang sampun maringi kawula panjenengan nikmat ingkang kathah, nikmat sehat, nikmat iman lan ugi Islam. Lan alhamdulillah kawula panjenengan diparingi taufik saged makempal manunggal wonten Masjid Al Hasanah ngrawuhi pengaosan Ahad pagi. Lan mugi-mugi rawuhipun kawula panjenengan niki saged nambah ilmu, saged nambah amal, lan insyaallah dados bekal kagem kawula panjenengan ngadhep wonten ngarsani Gusti Allah benjang. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, wonten salah setunggilipun pangandikane Gusti Allah kasebat wonten Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian semua ahla dzikri, kepada ahlu dzikri. Nah, ahli dzikir teng mriki sanes piyantun ingkang kathah dzikir. Nanging maksudipun ahlu dzikri nggih menika para ulama. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian semua kepada para ulama, para ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian semuanya tidak mengetahui. Saking dasar ayat niki wonten beberapa faedah nggih. Ingkang sepindah nggih menika kewajiban kagem piyantun ingkang boten ngertos supados tanglet nggih. Terus hukum bertanya permasalahan agama yang tidak diketahui seseorang dan dia butuh untuk memakai ilmunya dalam beramal, hukumnya wajib. Nggih. Perintah niku asale kagem netepi hukum wajib. Perintah niku asale kagem netepi hukum wajib. Fas'alu niki wonten perintah. Nah, hukum dasar perintah niku wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar dalam urusan perintah itu untuk kewajiban. Niku sepindah. Ingkang nomor kalih pembagian menungso wonten ayat niki dibagi dados kalih. Nggih menika sepindah ahlu dzikri, para ulama. Nggih. Ingkang nomor kalih ing kuntum la ta'lamun, berarti kosok walike
ulama nggih menika awam. Nggih istilahipun disebataken para ulama niku kalih. Nggih pembagian umat manusia khususipun umat Islam menjadi dua kelompok secara garis besar, yaitu ulama adalah orang yang berilmu dan juga orang awam ya yang belum diberi ilmu. Pembagiannya dados kalih. Nah, dalam masalah tertentu wonten piyantun ingkang nggadahi ilmu di satu masalah tapi tidak memiliki ilmu di masalah yang lain. Maka di perkara yang dia punya ilmunya, dalam situasi itu dia disebut dikategorikan ahlu dzikri atau alim. Contoh wonten piyantun ingkang pun nglothok nggih, pun nguasai seluk-beluk fikih kaitanipun masalah salat. Nggih. Masalah salat niku fikih pun nglothok, pun ngertos dalile napa, ngertos hukume napa, ngertos. Berarti dia alim di dalam bab salat. Tapi ngapunten urusan haji wong dereng nate tindak haji. Nggih, fikih haji nggih mboten nguasai. Berarti bab haji piyantun niku wau kategorine napa? Awam. Maka dalam urusan salat ketika ditanya seseorang karena dia menguasai hukum yang terkait dengan salat, dia boleh jawab. Nggih. Tapi nek ditangleti bab urusan kaji karena dereng nguasai berarti mboten nangsal jawab. Mongko menawi pun ngertos klasifikasi mekaten bapak-bapak ibu-ibu, ampun ngatos jenengan kinten nek pun namine ustad saged ceramah niku ngertos sedanten-danten. Nggih. Oh niku pun ustad kudune ngerti kabeh. Niku ampun ngoten. Nggih. Nggih, ustad niku nggih tesih kalih sinau. Perkawis ingkang dereng dimangertosi kalih ustad nggih. Ustate mboten angsal jawab. Karena wonten larangan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu bersikap masuk di dalamnya, dalam sikap ini ya perkataan, statement ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, pendengarannya, penglihatannya, hati kita, niat yang mau kita tuju niku wonten hisape mengke teng akhirat. Nggih, wonten hisape teng akhirat. Dados napa? Nggih, ngendikan tindak tanduk niku kedah didasari ilmu. Nggih. Nah niki. Terus ingkang nomor 3 faedah saking ayat wala takfu mal faedah saking ayat fasalu ahla dzikri. Ingkang nomor 3 napa? Tradisi bertanya dalam menuntut ilmu. Tradisi bertanya dalam menuntut ilmu. Ngertose panjenengan ngapunten mbok menawi intine taklim ngaji niku namung rawuh, lenggah, midhangetaken ceramah, bibar niku kundur ngoten. Nggih, lah niki nggih pun leres. Niku bagian dari napa? Proses thalabul ilmi. Nanging wonten metode sanesipun utawi tata cara ingkang sanesipun. Dan niki tradisine para sahabat. Para sahabat niku nek mboten ngertos perkawis tertentu nggih sowan Kanjeng Nabi tanglet kalih Kanjeng Nabi. Niku hadise kathah sanget. Hadise kathah sanget ingkang nggambaraken napa para sahabat niku tanglet. Contone setunggalipun hadis wonten Arab Badui nggih. Tinggale mboten teng kota Madinah tapi tebih. Tapi butuh ilmu. Nggih. Nggih rawuh dumateng Kanjeng Nabi sowan lajeng tanglet ya Muhammad kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak.
Nah niki contoh pitangletan gitu. Kanjeng Nabi Muhammad, wong Arab Badui niku jarang ingkang napa ngundang Kanjeng Nabi nyeluk niku agem asma Rasulullah niku jarang. Seringe langsung asmane ya Muhammad ngoten niku. Karena wong Badui. Nah tiyang Badui mangkaten niku. Kulli fil islami amalan. Ya. Utawi kulli fil islami qaulan, katakanlah atau jelaskanlah wahai Muhammad kepadaku di dalam Islam itu satu perkara, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak bakal atau tidak perlu lagi bertanya masalah itu kepada siapapun selainmu. Artinya sing ngertos masalah niku mung Kanjeng Nabi. Nggih, dados sahabat nggih mboten ngertos, sanese mboten ngertos. Berarti niki ning sing paling penting niku teng Islam napa sih janjane? Ngoten niku. Lah kan wong Arab udik niku wis janjane Islam ki aku kon ngopo sing paling penting. Wis aku tunjuke siji wae sing kon tak nggo cekelan, tak nggo napa niki gondelan, tak amalke ngoten niku. Sak lawase urip. Nah, Kanjeng Nabi jawab kul amantu billahi tsumastaqim. Jawabane Kanjeng Nabi, kul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah atau lakukanlah, ikrarkanlah, amantu billah, aku berikrar bahwa aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Artinya napa? Piyantun niku nek pun ngaku iman lajeng istiqomah di atas iman niku insyaallah selamat donya akhirat. Pun niku mawon gampil contone. Mengke kathah hadis-hadis sanes para sahabat niku tanglet termasuk piyantun setri, para sahabiat. Nggih, Kanjeng Nabi niku napa? Ngelemlem. Nggih, ngelemlem niku napa? Memuji sifat dari wanita Ansor. Kenging napa? Bilih wanita Ansor niku remen tanglet kalih Kanjeng Nabi meskipun perkawis-perkawis ingkang ngapunten tabu. Kadang masalah-masalah yang nun sewu radi saru ditangletaken nggih ngisin-isinke ndamel pekewuh, tapi karena butuh ilmune. Nggih, para sahabiat, wanita-wanita Ansor tidak malu untuk bertanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku Kanjeng Nabi ngelemlem nggih memuji wanita Ansor karena rasa malu yang ada pada pribadi mereka tidak menghalangi untuk bertanya dalam rangka menuntut ilmu. Nah niki enjang menika insyaallah konsepipun majelis takon. Nah niki mukadimahe nggih. Majelis takon. Dados pripun konsep majelis takon niku nggih jenengan nggadahi perkawis masalah napa ingkang kaitanipun urusan agama. Majelis niki dados wasilah kagem panjenengan pados ngelmune ditangletaken ampun isin. Nggih, soale Kanjeng Nabi nggih ngendika mimani la yajtami'ani fihima al-ilm. Dua golongan yang ilmu itu tidak akan masuk kepada mereka, al-mustahyi wal mustakbir. Ya, yang pertama orang pemalu, gara-gara malu tidak mau bertanya, malu bertanya sesat di jalan, kan ngoten niku pribahasane nggih. Niku pertama. Yang kedua al-mustakbir, golongan orang yang sombong. Karena kemaki, karena sombong wegah tanglet, wegah sinau. Aku wis ora gelem nyang nang kono. Walah mung paling ustate kuwi tok kok. Padahal nggih deknene mboten gadah ilmune. Ustate niku nggih insyaallah langkung berilmu timbangane piyambake, tapi karena sudah punya sifat sombong, tidak mau hadir di majelis taklim, nggih mboten angsal ilmu. Jadi dua golongan ini, maka semoga majelis takon niki dados wasilah kagem kawula panjenengan sami-sami pados ngilmuni Gusti Allah, bekal kagem kawula panjenengan ngadhep wonten ngarsane Allah mangke. Mekaten mukadimah ingkang saged kawula aturaken. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Syukron jazakumullah. Lajeng kemawon menika monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanglet langsung utawi pun nyerat
Niki enten sekan pertanyaan ingkang pun mlebet wonten ing 085 643 972 312. Lajeng mawon Ustaz nggih. Yang pertama ini terkait keluarga. Niki kula dicurhati ini nang leti danten panjenengan. Ada pasangan suami istri itu kalau ayel-ayelan niku mesti istrinya minta cerai, minta diceraikan dan itu sudah sering. Nek udur-uduran niku pengene istri itu minta cerai kepada suaminya. Lah niku suami ini bingung posisinya. Apakah lebih baiknya diceraikan atau tetap bersabar kalau ayel-ayelan mesti omongannya mesti nyinggung masalah cerai niku lho, Tat. Monggo, Tat. Masya Allah. Ini kan berarti ingkang tanglet sing garwane ingkang jaler nggih. Ingkang jaler. Bingung Pak nggih. Solusine pripun Pak? Ampun bingung, nggih, ampun bingung. Sepindah ngoten. Ngendikane Gusti Allah wonten Al-Qur'an wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahuhunna wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Seumpama suami itu benci. Ini dalam kondisi kalau benci loh nggih, benci. Benci niku sengit kalih garwane wa ing karihtumuhunna. Seandainya kalian wahai laki-laki para suami itu membenci istri-istri kalian. Wis nganyeli wis iki wah gaweane kok nganyel. Tapi Gusti Allah ngendikane napa? Fa'asa antakrahuhunna. Bisa jadi kalian membenci mereka atau membenci istri kalian. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan pada diri istri yang kalian benci ini kebaikan yang banyak. Nah, kebaikannya bentuknya napa? Sepindah. Menawi garwa panjenengan niku nganyelke terus jenengan sabar niku berarti jenengan angsal ganjaran. Niku kebaikan apa mboten? Kebaikan. Tinimbang ingkang garwane sae-sae mawon. Ganjarane kathah jenengan ingkang sabar niku. Kan saya mawon mboten angsal ganjaran sabar. Nggih napa mboten? Niku kebaikan yang banyak sepindah. Atau yang kedua takwilnya kebaikan yang banyak itu bisa jadi di balik istri yang kalian benci itu ternyata ada kebaikan yang belum kita ketahui. Maka banyak kasus nggih. Yang jaler niku bibar megat garwane sing riyin ngoten. Terus garwa melih. Ternyata istri yang baru niku tidak lebih baik daripada yang pertama. Getun akhirnya kan ngerti ngono ya jebule jek apik sing kae ngoten. Pun bacut padahal kan ngoten. Kamangka niku sabar, Pak. Sabar nggih. Kalau enggak mboten saya bingung pun pada dasarnya ketika sudah Allah jodohkan ya suami istri laki-laki dan perempuan maka asalnya mempertahankan pernikahan itu lebih baik. Kecuali kalau dengan dipertahankan itu banyak kemadharatan. Banyak kemadharatan. Kalau cuman masalah perasaan seneng atau tidak seneng, Al-Qur'an ngendikane ngoten. Tapi kalau memang sudah jelas ada kemadharatan yang nyata, nah niku nembe mawon. Kalau memang tidak ada solusi, maka cerai bisa jadi solusi yang terbaik. Nggih, niku solusi paling akhir. Kemudian yang kedua, ya bahwa hak menceraikan itu kan suami. Masih yo istri niku nyuwun dipegat, mbok ping 100, nek sing jaler mboten purun megat nggih pun niku tetep bebrayan dados rumah tangga niku bakal langgeng. Nggih, kan suwe-suwe engke bosen dhewe ngoten. Ya lo pegat iku bosen dhewe ngoten. Jarke mawon kan ngoten. Niku. Dados ngoten dua solusi niku sementawis kagem. Nggih. Nggih. Alhamdulillah menika di live ugi mengke enten rekamanipun. Kita share ngoten nggih. Mengke saged pun kalih solusi nika pun paringaken Ustaz Sanif. Lanjut menika Ustaz, ada pertanyaan niki curhat melih. Nggih. Niki ada pasangan suami istri, qadarullah anaknya banyak, tapi masih ikut orang tua.
Lah mbah niki anyel mergone ndek anak terus, repot leh ngomong tat. Niki solusine pripun tat? Nggih. Masyaallah. Nggih. Niki kadose sing tanglet rawuh niki. Wah, sing tanglet niki ingkang tiyang sepahe, mbahe nggih rawuh. Wah, gayeng niki. Gayeng, gitu, gayeng. Berarti dados mireng sedanten. Menawi wonten sing boten rawuh nggih, niki mengke direkam live, mungkin dipotongke dikirim. Nah, iki dados solusine. Nggih, Gusti Allah ngendika wonten Al-Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nggih, sak temene napa amwalukum harta benda kalian wa auladukum anak keturunan kalian fitnah ujian. Nggih, ujian sedanten. Nggih. Termasuk waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Niku wonten surat Al-Furqan. Waja'alna ba'dhakum li ba'dhin dan kami jadikan satu di antara kalian bagi yang lainnya itu ujian. Selain anak tadi disebutkan secara khusus ujian, berarti ujian kagem sinten? Menawi anak niku ujian berarti ujian kagem orang tua. Tapi ayat lain waja'alna ba'dhakum li ba'dhin. Bukan hanya anak yang jadi ujian bagi orang tua, termasuk orang tua juga ujian bagi anak. Karena ayat waja'alna ba'dhakum li ba'dhin niku berarti satu sama lain itu jadi ujian. Kadang anak setelah dewasa kemudian orang tuanya sudah sepuh. Apa ujian bagi anak ini? Yang merawat orang tua. Berbakti kepada orang tua itu ujiannya anak. Sebagaimana dulu ketika dia masih kecil ujian bagi orang tuanya yang merawat dirinya. Kan ngoten toh. Nah, maka ayat tadi di surat Al-Furqan atas birun apa ya kowe gelem sabar ngoten niku lho. Nggih napa mboten? Nggih, dados solusine mung setunggal niku sabar. Solusine napa? Sabar. Kula mung solusi pindah omah kula mboten saged maringi omah ngoten gitu. Belum tentu pindah rumah juga baik. Nggih. Pados omah kiambak. Mungkin nek pados omah ki ambak caket nggih sami mawon. Nggih karena tesih caket. Akhire wayahe repot nggih titip teng mbahe wong omahe caket. Nek omahe tebih terus sing ngopeni mbahe sinten? Nah, padahal ngopeni mbahe niku kewajiban sinten? Putrane. Kan ngoten. Wis dados intine kalih-kalihe sabar, sing simbah nggih sabar, sing putra sing sabar. Sing paling sabar niku insyaallah ganjarane tambah kathah. Nek kalih-kalihe sabar insyaallah mlebet swarga sedan. Ngoten nggih, gampil nggih. Ya alhamdulillah. Gampil solusine, sabar ya. Yang ketiga ini masalah keluarga. Batasan-batasan seperti apa Ustadz sebagai orang tua ikut campur kepada urusan-urusan anak yang sudah berkeluarga? Batasan seperti apa? Dalam urusan keluarga ketika anak itu sudah berkeluarga nggih tentunya bahkan ketika anak itu sudah balik asalnya anak itu sudah mandiri. Nggih. Dia sudah bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Apapun yang menjadi kelakuannya, menjadi perkataannya, menjadi keputusannya, niku pun tanggung jawab anak kiambak. Ya. Dari sejak anak balik, napa melih kok pun gegarwa, napa melih kok pun keluarga, itu otomatis sebetulnya anak itu sudah punya tanggung jawab sendiri. Ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang terkait keputusan itu bukan hal yang bijak bagi orang tua. Nah, terus bagaimana? Nah, orang tua itu punya hak untuk mengingatkan. Satu, ketika si anak atau menantunya atau cucunya melakukan kesalahan,
Bukan hanya sekedar hak, kewajiban bahkan. Bagi orang tua untuk mengingatkan itu masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk dalam kategori tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Contone nggih, pun gegarwa, pun gadai putra. Lah kok salat subuh lho. Niku jam pinten? 6:30 nembe salat. Niku kinten-kinten tiang sepah mendel mawon napa kedah ngelekke? Wajib ngelekke. Lele kuwi wis gerang wis duwe anak, tangi subuh kok 6:30. Kan ngoten nggih. Angsal mboten niku ikut campur. Wajib mboten wong angsal. Nggih napa mboten? Wajib. Nggih. Terus napa niku? Mantune setri seumpami, mantune setri nggih. Nah, niku piyantun setri kok mboten nutup aurat. Niku mara sepah angsal mawon ngelekke, Nduk. Nggih, sampean kuwi nggih setri perempuan niku wajib nutup aurat. Ngoten angsal napa mboten? Angsal. Wajib mboten namung angsal nggih. Larene ampun baper, mantune baper, bapak iki urusanku dhewe to nutup. Ya urusanmu dhewe, sesuk kowe mlebu neraka ya urusanmu dhewe kok. Nggih napa mboten? Nggih. Dilekke kok baper niku tandane atine niku mboten sehat. Nggih, ning ciri-ciri ati mboten sehat niku napa dilekke kok napa nesu. Nggih, niku tandane atine mboten sehat. Dados nggih bismillah nek ternyata kok piyantun sepah niku tiyang sepah niku ngelekke perkawis ingkang sae kok ditanggapi negatif, nggih sabar. Tapi niku kewajiban. Nggih, mekaten. Nah, perkawis ingkang sanesipun nggih contone urusan-urusan kebijakan rumah tangga, lare di sekolahke teng pundi, piyantun sepah niku namung saged maringi saran. Namung saged maringi napa? Saran. Contone putune badhe disekocalke teng sekolah ingkang boten wonten pelajaran Qur'ani. Terus bae, wah iki piye to putuku kok ameh disekolahke ora ngaji Quran. Nah, keputusan memang di tangan orang tua anak. Nanging bae angsal maringi napa? Saran masukan. Le, kowe nek meh nyekolahke anak, kuwi sekolahno ning nggon panggon sing ana Qur'ane. Niku angsal mawon maringi saran. Putrane nggih ampun baper, bapak iki kok ikut campur iki kan urusanku, tanggung jawabku. Nggih. Nggih leres tanggung jawab ini kan bapake maringi saran, bae niku maringi saran. Nek sarane niku sae nggih kedahe ditampi. Nek sarane kok ternyata nggih bukan berarti mboten sae nanging wonten sanese ingkang sami-sami sae. Putra niku angsal milih, ngoten lho. Contone wonten 2 sekolahan, kalih-kalihe ngajarke Quran. Terus baik kekajengane wonten A. Sedangkan putrane niku wau kekajengane wonten B. Kan kali-kalihe sami-sami sae to. Nah niku berarti angsal milih. Kan ngoten. Dados niku asmane sanes ikut campur nanging napa maringi saran. Nek meksake niku mboten angsal. Lho kok mbok lebokke ning sekolah B. Kudune ning A, kowe manut ora karo wong tuamu. Lah niku pun mboten wayahe Pak. Niku nggih piyambake pun dados tiyang sepah ngoten niku. Jelas nggih insyaallah. Nggih barakallahu fikum. Niki tasih terkait yang pertama tadi Afan mau tanya bagaimana cara menghadapi mertua yang suka komen, suka ngomel, suka ikut campur urusan anak, dan apapun yang dilakukan anak selalu salah di mata mertua. Pun dijawab nih gue sini sabar gitu.
Masyaallah. Nggih. Tapi memang saderenge sabar niku kadang evaluasine teng piyambak rumiyin. Ngapunten niki ingkang tanglet nggih. Bukan kok kula niku sini sekali jenengan boten nggih. Saderenge dievaluasi riyin. Karena kadang niku wau komentar niku maksudnya napa masukan, saran napa pripun. Nggih, artine dados piantun niku ampun gampang baperan. Baper niku itik-itik bawa perasaan. Nggih, itik-itik tersinggung. Nah niku kirang sae. Nggih, kirang sae. Seorang beriman niku napa harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang positifnya. Nggih. Seumpami dipados sudut pandang negatif, semua hal niku wonten negatifnya, Pak. Mboten wonten asmone teng donya niku positif sedanten niku mboten, tergantung cara kita mandang. Maka dikatakan kalau hati orang dan cara pikirnya bagus, maka tidak ada masalah di dunia ini. Nah, niku ngendikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ngoten. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Bahwa semua perkara, semua urusan, semua kejadian bagi orang beriman itu dianggap baik. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi satu nikmat, diberi takdir yang baik, dilimpahkan karunia, rezeki, apapun itu, tapi yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah. Niku ciri-ciri piantun ingkang beriman, diberi nikmat syukur. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, cobaan, ujian yang berat, yang susah, sabara, bersabar, fakana khairun lah, maka baginya kebaikan. Jadi piantun mukmin niku namung kalih tok syukur sabar pun niku bolak-balik niku. Segala urusan kalau cara pandang kita itu selalu dari sudut pandang yang positif, semuanya kebaikan. Orang-orang saudara kita di Gaza itu, Pak, itu sekarang di dunia ini tidak ada cobaan yang lebih berat bagi mereka. Ayo siapa yang mau mengklaim? Ya, punya cobaan lebih berat daripada saudara di Gaza. Nek mong dikomeni kalih mertua niku kinten-kinten cobaane niku langkung ageng napa mboten? Tinimbang sedulur teng Gaza riko, Pak. Riko mboten mong dikomeni. Napa? Dipateni. Pun dipateni dikomeni lho, Pak. Dobel lho. Saestu. Lho saestu. Wonten ngeten. Sederek-sederek teng Gaza niku kan tetap milih bertahan nggih, mboten ngungsi, mempertahankan tanah air. Diembargo, dikepung, dibom, dibantai, diobong, wis pokmen macem-macem. Nggih. Pangan susah, air susah, tidur susah. Ya Allah ya Rahman. Pun ngoten-ngoten sing komen, wonten sing komen lho, Pak. Ya mending nek sing komen niku wong kafir, nggih. Israel komen niku wajar wong mriko musuh. Lah niki ngaku Islam, komentar salahe dhewe ora gelem ngungsi. Patut napa mboten Pak niku, Pak? Ngoten niku mboten setunggal kalih kathah tiyange. Lah niku lho, pun diuji mekaten saya dikomeni niku langkung nyelekit napa mboten tinimbang komene mertuane jenengan niki. Dados sabar-sabarane langkung ageng pundi. Nah, tapi subhanallah, penduduk Gaza sampai sekarang masih bertahan. Makanya sekarang itu apabila rusak ya, kondisi seluruh penduduk dunia, atau bahasanya begini, apabila penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di dunia. Maka patokan kualitas iman paling bagus niku ada di Baitul Maqdis. Syam di sini maksudnya adalah
nanti jantung kotanya adalah Baitul Maqdis. Insya Allah sebentar lagi Baitul Maqdis ini akan jadi ibu kotanya kaum muslimin di seluruh dunia. Insya Allah. Niku dengan nas, dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa suatu saat di akhir zaman nanti Baitul Maqdis itu jadi pusat, jadi ibu kota. Maka dikatakan umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ini sabda Rasulullah, Kanjeng Nabi ngendika ngoten teng hadis sahih. Ya. Umranu Baitul Maqdis, makmurnya Baitul Maqdis itu adalah rusaknya Madinah. Oh, maksudnya rusaknya Madinah niku pripun? Karena penduduk Madinah banyak berbondong-bondong pindah ke Baitul Maqdis. Kemudian akhirnya Madinah niku dados sepi. Ini akan terjadi di akhir zaman. Makanya Masya Allah ya, kalau kita kadang itu Pak, kita pas dapat ujian gitu, salah satu cara untuk menghibur gitu dan menguatkan kita di tengah ujian kita itu ngelihat orang yang ujiannya lebih besar. Tujuannya apa? Agar kita punya semangat, motivasi, sabar lebih gitu. Nggih, walah aku mau ngene kok ya wis ndres kula gitu. Lah dulure ning Gaza niku lho, niku ujiane langkung ageng, Pak. Mekaten nggih, dados niki kagem ingkang tanglet solusine pun diparingi wau. Napa? Sabar. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang istri yang merawat ibu yang sudah lansia. Namun terkadang suami saya berlaku kasar dan tidak sopan pada ibu saya. Akhirnya saya mengingatkan suami saya, tapi kadang suami tidak terima. Akhirnya selisih paham. Apakah tindakan saya dianggap durhaka kepada suami? Dan bagaimana sikap saya agar bisa berbakti sama orang tua dan sekaligus suami? Jazakumullah khair. Masya Allah, niki jenis ujian lain juga Pak nggih. Makanya hidup itu isinya semua ujian. Kenapa? Benar, isinya ujian. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk, pembukaan surat Al-Mulk, surat Tabarok. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayat, kematian dulu baru kehidupan, liyabluwakum, untuk menjadikan ujian. Oke. Salah satu tuh kenapa kok kita dihidupkan oleh Allah itu diuji. Oke. Tujuan penciptaan kita di muka bumi, kenapa kok kita hidup? Kita hidup ini untuk diuji sama Allah. Maka jangan sampai kita merasa ketika ada ujian itu kemudian ya Allah, kok engkau siksa seperti ini ya Allah. Wah, enggak. Memang kula panjenengan niki diuripke Gusti Allah niku memang kedah diuji. Apalagi kok kita ngaku beriman. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira, manusia itu mengira ya, ketika setelah dia berkata aku beriman kemudian tidak diuji. Wong Kanjeng Nabi lho niku diuji. Kanjeng Nabi piantun ingkang paling disayang kalih Gusti Allah. Dan kabar gembiranya orang semakin besar diuji oleh Allah niku tanda Gusti Allah tresno. Nggih, tambah ageng ujiane, tambah ageng tresnane Gusti Allah. Nggih. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ngendikane Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada satu kaum Allah uji. Justru nek tanda Gusti Allah niku tresno niku diuji. Kamangka niki ibu wau niku ingkang tanglet, ingkang gadhahi garwa mekaten niku bagian dari ujian niku sepindah. Terus yang kedua, bahwa ketika kita mengingatkan apapun kepada kebaikan dengan cara yang baik itu tidak disebut perbuatan durhaka. Baik itu dilakukan anak kepada orang tua, dilakukan istri kepada suaminya, asalkan satu, mengingatkannya kepada perkara yang baik, perkara yang menjadi tuntunan
syariat. Yang kedua, mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya. Mengingatkan kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kalau itu dilakukan tidak disebut durhaka. Siapapun niku meskipun apa lare dumateng yang sepahe. Nggih, piantun setri dumateng garwane. Itu bukan merupakan bentuk kedurhakaan. Yang ketiga, bagaimana agar bisa tetap berbakti kepada keduanya. Cara bakti itu banyak sekali. Cara bakti itu banyak. Bisa berbakti dengan fisik. Bisa berbakti dengan fisik. Yaitu kita mengerahkan tenaga kita, kemampuan fisik kita untuk melayani orang yang kita bekteni. Ya, kalau istri kepada suami, ya bagaimana istri melayani suami secara fisik itu bentuk bakti dia kepada suaminya. Kepada orang tua juga, ketika anak bisa hadir secara fisiknya di hadapan orang tua untuk melayani orang tuanya, ini bakti secara fisik. Ada bakti dengan harta, nggih. Kadang orang tidak bisa bakti secara langsung dengan fisiknya, tapi bisa bakti dengan hartanya. Nggih. Kemudian yang terakhir, bakti yang paling minim adalah bentuk bakti dengan lisan dan hatinya. Ya, cara yang paling mudah napa? Berdoa. Berdoa ini jangan sepele loh. Istri mendoakan suami kebaikan itu bentuk bakti. Dan itu tanda cinta yang paling jujur. Maka dikatakan bahwa asdaqu lughatil mahabbati ad-du'a. Sejujur-jujurnya bahasa cinta itu adalah doa. Nggih. Sejujur-jujurnya bahasa cinta itu adalah apa? Doa. Jadi kalau orang tua benar-benar cinta sama anak, jangan sampai telat, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai orang tua doakan anak. Kalau suami mencintai istrinya dengan jujur, ya doakan istrinya. Istri pun juga sama, kalau dia benar-benar mencintai suaminya, doakan suaminya. Anak kalau ngaku cinta orang tuanya, mesti anak ini akan mendoakan orang tuanya. Itu disebut asdaqu lughatil mahabbah. Sejujur-jujurnya bahasa cinta itu adalah dengan doa. Nah, paling ideal memang kita bisa berbakti dengan tiga-tiganya, dengan fisik, dengan harta, dan juga dengan doa. Ini ideal. Tapi seandainya tidak bisa, salah satu saja darinya. Ya, nanti kondisi masing-masing dari kita berbeda-beda. Monggo jenengan bisanya sementara ini saya baru bisa dengan doa dan dengan harta, tidak masalah. Lakukan yang jenengan bisa. Sambil nanti berharap berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau berikan aku kemudahan untuk berbakti maksimal kepada kedua orang tuaku dan juga kepada suamiku. Bukakanlah hati suamiku, dongake. Selain sabar tadi ya, selain sabar adalah bisa diikhtiari dengan doa. Wallahu ta'ala alam. Menyisakan dua pertanyaan yang masuk di 085643972312. Ini di luar tema keluarga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa Ustaz, menapa dipun keparengaken seseorang membatalkan sholat fardu awet terganggu kalian anak-anak yang rame dan berlarian di antara sop sholat. Nuwun. Oke, pada dasarnya seseorang tidak membatalkan sholatnya, untuk perkara yang tidak darurat. Itu pada dasarnya. Orang kalau sudah sholat, dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana dia khusyuk fokus kepada sholatnya. Seandainya terjadi keramaian, terjadi ketidakkondusifan sholat karena ada pengganggu-pengganggu tertentu, itu diperkenankan, diperbolehkan untuk membatalkan sholat. Ya, diperbolehkan untuk membatalkan
sholat. Tapi, nah, jadi catatan, yang ditanyakan tadi adalah masalah keramaian yang diakibatkan anak-anak. Kadang nggih wonten lare-lare niku remen tumut kalian tiang sepahe niku teng masjid. Dan itu bagian dari tarbiyah. Itu bagian dari pendidikan agar anak-anak kita cinta masjid. Agar anak-anak kita cinta ibadah. Tapi juga harus jadi perhatian bahwa orang tua masing-masing itulah yang punya tanggung jawab kepada anak-anak ini. Maka kalau bawa anak-anak ke masjid, orang tuanya juga punya tanggung jawab untuk mengkondisikan anak ketika di masjid. Nggih, sebelum berangkat ke masjid di briefing dulu. Nggih. Nek ameh nderek masjid, mboten angsal rame nggih, di briefing. Kalau dia nanti rame di masjid nggih ya dimarahi. Orang tuanya, jangan sampai orang tua lain karena nanti sensitif. Nggih. Kadang wonten lho gara-gara lare niku didukani teng masjid terus tiang sepahe mboten trima. Niku wonten niku. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, pengkondisian sholat jamaah di masjid itu justru sebelum sholat ditegakkan. Ya, orang tua masing-masing yang bawa anak itu menjaga anaknya terus di sampingnya, di dekatnya. Dan ingat, ada kondisi anak ketika masih terlalu kecil, belum begitu nalar, maka ulama memakruhkan anak-anak ini diajak ke masjid. Sebagian ulama itu memberi batasan kapan anak boleh dibawa diajak ke masjid setelah mulai masuk nalar. Nah, usia nalar itu biasanya usia 6-7 tahun. Sehingga di bawah itu anak belum nalar. Ya, kecuali kalau kita pastikan satu, meskipun belum nalar, satu dia tidak rame. Satu. Yang kedua, terjaga dari najis. Dibawa ke masjid ngompol. Kan akhirnya ngotori masjid, memadharati orang lain, itu juga tidak boleh. Kalau kita bisa memastikan dua hal itu, satu, anak kita tidak rame, yang kedua, anak itu bisa menjaga dari najis, maka diperbolehkan, diperkenankan dibawa ke masjid meskipun kurang dari 6 tahun atau 7 tahun. Tapi sekarang realitanya anak-anak kita ini usia SD, kelas 4, kelas 5, niku malah kadang sing rame niku. Nah sing alit-alit malah mboten malah. Sing alit-alit mun dekem sampinge abine ngoten ta. Wah, giliran sing pun usia 9 tahun, 10 tahun sholat ida-idaan sikil kan ngoten niku. Niku karena kurang perhatian orang tua, kurang perhatian guru, kurang perhatian dari sekitarnya untuk membiasakan anak kondusif ketika sholat. Makanya nek pas ngoten niku pripun carane dipisah. Ampun ngatos lare kalih rencange niku napa sholate jejeran, nek jejeran mesti rame, Pak. Mesti rame. Ngoten nggih. Dados niku hukumnya mubah kalau memang betul-betul memadharati. Wallahu taala. Terakhir, ada yang bertanya tentang zakat perdagangan dan zakat pertanian. Karena ini satu keluarga ada yang bertani dan berdagang. Nggih, tidak terkumpul dua jenis zakat pada satu jenis harta. Nggih. Maka seandainya jenengan bertani padi. Padi itu kan nanti dipanen. Terus setelah dipanen kan dijual. Nah, maka tidak berkumpul dua zakat pada satu jenis harta ini. Ya, karena dipanen kemudian ada zakat pertanian. Terus karena dijual habis itu nanti ada zakat perdagangannya juga enggak. Satu komoditi barang, satu jenis zakat. Maka gini, pada asal jenis pertanian yang memang dizakati, dan ini ada perselisihan di antara ulama. Jumhur ulama itu menetapkan bahwa yang dizakati hanya komoditi bahan pokok atau makanan pokok, jagung, beras, gandum, itu yang dizakati. Sedangkan buah-buahan dan sayur-sayuran itu menurut jumhur ulama tidak dizakati.
secara pertaniannya. Ketentuan zakat pertanian itu bagaimana? Tidak dizakati kecuali sudah sampai hasil panennya itu lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu berapa konversi kurang lebihnya? Nah, ini nanti perbedaan juga di antara ulama antara 650 sampai 700-an kilo. Jadi sekitar itu 6,5 kintal sampai 7 kintal. Itu hasil panennya. Kalau belum sampai ke situ belum wajib zakat. Jelas nggih? Belum sampai itu belum wajib zakat. Ini karena wasak ini dulu takaran, terus konversi ke bobot itu memang ada perbedaan. Ini kurang lebihnya itu. Kemudian yang kedua, ketentuan zakat pertanian itu berapa yang dikeluarkan kalau mengandalkan tada hujan 10%. Sumpamanya ada orang panen, hasil panennya 1 ton, sudah wajib zakat belum? Sudah, karena sudah lebih dari 7 kintal, berarti sudah wajib zakat. Berapa yang dizakati? Nah, lihat tada hujan atau irigasi atau pengairan yang mengeluarkan dana, mengeluarkan apa? Biaya. Kalau dia itu mengeluarkan biaya maka 5%. Kalau dia tada hujan tanpa biaya berarti 10%. 10% itu pinten dari 1 ton. 1 ton kan berarti 1000 kilo, kan ngoten toh? Berarti pinten? 10%-nya 1 kintal. Kalau 5%, 50 kilo atau setengah kintal. Itu zakatnya. Kalau dari sudut pandang pertanian. Ada beberapa jenis pertanian yang tidak dikeluarkan zakatnya secara pertanian. Contoh napa? Telo. Contoh napa? Telo. Nah, karena telo niki tidak dizakati dari sudut pandang pertanian menurut jumhur ulama karena bukan makanan pokok. Maka bagaimana zakatnya? Zakatnya adalah dari hasil penjualannya. Kadang ada petani sekaligus ngepul telo. Sehingga dia memperjualbelikan telonya. Nah, ini nanti terkena zakat dari sudut pandang zakat pertanian. Zakat perniagaan, mohon maaf, atau zakat jual beli. Nah, zakat perniagaan itu caranya bagaimana? Dihitung dari kapan mulai transaksi jual belinya. Ibaratnya orang buka toko ya kapan mulai buka tokonya. Berapapun modalnya. Terus dihitung setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Apabila ya komoditi barang yang dijual urudut tijarah itu adalah apa? Barang yang dijual. Plus uang yang diputarkan sebagai modal toko atau modal warung itu melebihi nisab emas 85 gram nisab emas niku. Berarti kalau konversi sekarang ya 100 jutaan. Karena 1 gram emas sudah 1,5 juta kalau nggak salah sekarang. Berarti ya nek digenepke mungkin 120, 130 juta nisab sekarang, nisab emas. Kalau barang yang dijual dengan uang perputarannya, uang perputaran itu makaten. Kadang ada orang yang sambil bisnis, ya uang hasilnya itu sambil dipakai. Nah itu mboten dihitung Pak, paham? Nah tapi uang yang dia disisihkan untuk nanti buat kulaan, buat nyusui orang kan mesti ada. Nah yang seperti itu yang nanti diinkludkan, dimasukkan ke dalam komoditi barang di total. Kalau setelah 1 tahun ternyata lebih dari nisab emas, karena telo omset telonya ini besar, punya gudang telo. Wah, gudang telo ini dihitung-hitung ternyata nilainya 150 juta. Berarti wajib
zakat. Berapa zakatnya? Nah, kalau tadi di pertanian itu 5% dan 10%, maka kalau di dalam perniagaan itu cuma 2,5%. Cuman 2,5%. 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun 1 tahun nanti apa? Dihitung. Sama orang buka toko sepatu. Dari awal buka modalnya 30 juta. Sing dihitung sanes kiose lho nek, harga kios dan yang lain tidak masuk hitungan. Nanu niku barang sing disade niku. Kulaan pertama 30 juta niku modal buat barangnya. Setelah berjalan 1 tahun karena sepatunya rame, omsetnya bertambah. Maksudnya barang yang dijual itu bertambah. Yang awalnya 30 juta punya gudang, punya cabang, setelah 1 tahun ternyata dihitung-hitung 200 juta. Nah, ini berarti dizakati 2,5% dari 200 juta. Pinten? 5 juta. Zakatnya berapa? 5 juta dalam 1 tahun sekali. Nanti setelah 1 tahun kan namanya barang dagangan itu kadang bisa berkembang lagi, kadang turun. Oh, yang dulunya 200 juta tahun lalu, tahun ini karena tambah maju lagi. Ternyata omsetnya atau barang yang diperjualbelikan, diperputarkan itu sudah mencapai 300 juta. Berarti 2,5% dari 300 juta. Pokoknya mekaten. Sebagaimana kalau ternyata menurun, bangkrut, ya, pelanggan berkurang, pasar mulai sepi, yang dulunya 200 juta menurun jadi 50 juta. Berarti wajib zakat mboten? Mboten wajib karena kurang dari nisab. Paham nggih carane nggih? Memang ngoten niku kudu wonten kelase janjane, tapi nggih pun insyaallah gampil lah, insyaallah gampil. Mekaten Bapak Ibu, pun boten wonten ingkang mlebet, loro niki wedalipun nggih pun jam 7 langkung. Kula kinten dipun cekapi rumiyin insyaallah sanes wedal dipun lajengkan malih. Lan nika mboten menutup kemungkinan mbok bilih entese wonten petangletan saged di-share riyin teng nomor 085643972312 mangke mbok bilih wonten wedal malih kita tangletaken dhateng Ustaz. Kula kinten mekaten monggo nggih pun. Nah niki monggo kinten-kinten menggawe jamaah Ahad keempat niku sae tadabur Quran bab rumah tangga napa malahan majelis takon mekaten? Remen ingkang pundi? Dados mengke menawi remene majelis takon mekaten, pertanyaan selama 1 bulan niku dikempalaken teng Ahad keempat. Wonten sing online mekaten, wonten sing pitangletan langsung. Berarti khusus Ahad keempat niku majelis takon. Mengke wonten mukadimah sekedhik terus bibar niku langsung pertanyaan. Niku nek menawi sarujuk lho nggih. Nah, menawi mboten nggih berarti kembali tadabur Quran urusan rumah tangga niku, ayat-ayat yang terkait dengan keluarga. Monggo pripun niki? Bingung malahan, Pak. Napa ningali kondisi ta, Mbak Oh, pilih. ngoten. Wonten kathah persoalan berarti mengke enten takonipun. Oh, ngoten. Yen boten berarti nggih nglajengaken materi. Tak kinten badhe istikharah riyen. Nggih, kula manut mawon mengke panitia ingkang ngarahaken nggih. Mugi-mugi majelis menika barokah, angsal ilmu ingkang manfaat saged diamalaken, angsal ganjaran kagem sangu kawula panjenengan wonten akhirat minjang. Billahi taufik wal hidayah wa ridhal inayah nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi